kembali hadir. Setelah mendapatkan pengampunan dari Mary, Frank pun pergi menemui ibunya. Ternyata dokumen yang ia bawa tadi adalah hasil penyelesaian soal matematika dari sang kakak, Ibu Mary. Namun Evelyn tidak percaya bahwa putrinya telah menyelesaikan persamaan Navier-Stokes. Kalau sudah berhasil, kenapa tidak dipublikasikan? Teriaknya histeris. Frank merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Ternyata dulu kakaknya pernah mengatakan, hanya setelah kematian jawabannya boleh dipublikasikan. Namun Frank berkata, itu bukan berarti setelah kakaknya meninggal. Mendengar ini, Evelyn akhirnya sadar, yang dimaksud kematian sebenarnya adalah kematian dirinya sendiri. Frank telah melanggar wasiat sang kakak dengan memberikan jawaban dari persamaan itu kepada Evelyn, bukan untuk ketenaran atau pengakuan, melainkan hanya berharap Evelyn mau melepaskan Mary. Selesai berkata demikian, Frank pun meninggalkan ruangan, mengemas barang-barangnya dan membawa Mary pulang. Evelyn yang ditinggal sendiri awalnya bersiap menelepon MIT, namun saat menunggu sambungan, ia melihat manuskrip lama yang ditinggalkan putrinya. Tetesan air mata yang menodai setiap huruf di halaman itu begitu nyata. Saat itulah Evelyn akhirnya sadar, putrinya memang menyukai matematika, tapi selama menulis persamaan, yang ia rasakan bukanlah kebahagiaan, melainkan penderitaan yang mendalam. Air matanya pun mengalir deras, namun hanya berlangsung sesaat. Begitu sambungan dengan Profesor MIT tersambung, Evelyn kembali menunjukkan wajah dingin dan tak berperasaan seperti biasa. Sejak saat itu Mary akhirnya benar-benar lepas dari bayang-bayang sang nenek dan kembali hidup bersama Frank. Frank akan mengantar Mary ke kelas kuliah di universitas, dan jika Mary merasa bosan, ia akan menjemputnya pulang. Di luar itu, Mary juga bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman sekolah dasarnya, menikmati masa kecilnya sebagai seorang gadis kecil yang polos dan ceria. Film ini berjudul Gifted, disutradarai oleh Mark Webb, dibintangi oleh Chris Evans dan McKenna Grace, dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang Mary, seorang gadis kecil dengan bakat luar biasa di bidang matematika. Namun demi tidak membuat Mary terjebak dalam ekspektasi orang-orang, pamannya Frank memilih untuk menyembunyikan bakat Mary dan membiarkannya hidup seperti anak kecil biasa, merasakan masa kecil yang bahagia. Sebaliknya, nenek Evelyn bersikeras Mary harus dibesarkan dengan pelatihan ketat sejak kecil, agar kelak dapat meraih pencapaian luar biasa yang diakui dunia. Namun baik pendidikan penuh tekanan maupun kebebasan total, keduanya adalah bentuk ekstrim. Untungnya setelah banyak pertikaian, Frank dan Evelyn akhirnya menemukan pendekatan terbaik, mengembangkan potensi Mary tanpa mengorbankan masa kecil dan kepolosannya. Bakat adalah anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anak. Ia seperti benih langka yang menyimpan kemungkinan tak terbatas. Tapi anugerah ini bukan hanya untuk menjadikan anak istimewa dalam satu bidang, melainkan untuk melayani kehidupan mereka secara utuh. Sayangnya, banyak anak yang justru kehilangan warna-warni hidupnya karena orang dewasa terlalu menaruh harapan dan tekanan atas bakat mereka. Padahal, bakat seharusnya menjadi lentera yang menerangi jalan, bukan rantai yang membelenggu. Memberikan lingkungan tumbuh yang ideal bagi anak selalu menjadi tantangan besar bagi setiap orang tua, karena tak ada rumus pasti, bahkan tak ada buku pedoman untuk menjadi orang tua yang benar. Setiap anak itu unik, setiap keluarga punya dinamika berbeda, yang artinya orang tua perlu menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus belajar, mencoba dan memperbaiki pendekatan mereka. Orang tua juga perlu belajar mendengar dan menghormati suara anak, memberikan mereka ruang untuk mengeksplorasi dunianya sendiri. Hanya dengan begitu, anak-anak bisa tumbuh sehat dan bahagia. Namun sayangnya, banyak orang tua justru menjadikan anak sebagai alat untuk mengejar mimpi mereka yang tertunda, atau bahkan sebagai investasi masa depan. Hal ini tak hanya memberi tekanan besar pada anak, tetapi bisa juga, secara tak sadar, mendorong anak menuju jurang kehancuran. Mengerikan sekali jika menjadi orang tua tidak membutuhkan ujian apapun. Dan demi mencegah hal mengerikan itu benar-benar terjadi, setiap orang tua harus menjalani proses belajar tiada henti sepanjang hidup.